Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat-sehat adanya. Karena pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Terlebih dahulu kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memelihara hidup kami begitu baik, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama di dalam persekutuan doa secara online. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, setiap jemaat. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini, kami mau mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah kami menyerahkan persekutuan doa hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Mari kita sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Percayalah, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Kita akan melanjutkan dalam merenungkan satu firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membaca Alkitab yang menjadi nats kita, renungan kita hari ini. Dari 1 Yohanes 5 ayat yang kelima.
1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu menyimak dari rumah masing-masing. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 5. Saya ulangi sekali lagi. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil satu topik, yaitu iman mengalahkan persoalan sebesar apapun. Iman mengalahkan persoalan sebesar apapun. Mari kita lihat, belajar sama-sama ke Perjanjian Lama. Waktu Musa memerintah orang-orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan, dia memerintahkan 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? 10 orang diantaranya membawa kabar yang buruk. Kabar buruk. Kata mereka, negeri yang telah kamu lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu terdapat di dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bapak Ibu bisa membacanya dari rumah masing-masing. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Ada 2 orang pengikut Musa yang yakin dan percaya, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dilihat dari Bilangan 13 ayat yang ke-30. Jadi waktu itu Kaleb menyampaikan lebih dulu optimisnya kepada Musa dan orang-orang tua-tua pada waktu itu. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar. Apa yang timbul di pikiran kita jika mendengar kata raksasa? Raksasa itu tinggi besar, lebih besar dari kita. Kita orang yang kecil, raksasa pasti tinggi besar. Yang kita bayangkan sosok makhluk yang tinggi besar dan menakutkan. Ketika harus menghadapi Goliat, Saul, pahlawannya orang-orang Israel, Saul adalah raja pertama dan rakyatnya mengalami ketakutan yang sangat terhadap Goliat, seorang yang besar, tinggi besar seperti raksasa. Tapi ada satu orang muda yang yakin dia bisa mengalahkannya, yaitu Daud. Orang muda yang disertai Tuhan itu berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat maksudnya, hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Raksasa berbicara tentang masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Rasanya kalau kita ada pergumulan gak pernah selesai. Bapak Ibu, saat ini kita sama-sama mengetahui pergumulan pandemi tidak dan belum selesai sampai saat ini. Bahkan mungkin di Indonesia sekarang lagi jumlah yang kena COVID lagi meledak. Terus terang pekerjaan pasti akan lebih susah, ekonomi akan lebih sulit adanya. Pak Jokowi juga mengarahkan supaya kita tetap patuh dengan prokes dan segala macam. Kesulitan masih belum selesai, Bapak Ibu. Raksasa berbicara tentang masalah dan pergumulan yang seperti kita miliki. Seringkali pun kita menjadi takut dan tawar dan putus asa oleh karena permasalahan yang ada dan masalah itu sulit terselesaikan. Raksasa yang siap menerkam kehidupan kita. Bagaimana kita supaya kita menang terhadap raksasa itu atau permasalahan kita? Yang pertama, kita perlu tahu siapa Tuhan itu bagi kita. Kita perlu tahu siapa Tuhan itu bagi kita.
Pengenalan akan Tuhan secara benar akan menjadi kunci penting bagi kemenangan setiap orang percaya. Daud berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Itu yang diucapkan oleh Daud. Yang kedua, tahu siapa kita di dalam Tuhan. Tidak tertulis dalam semuanya itu kita lebih daripada seorang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 37 tertulis, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kehidupan kita. Satu ayat lagi yang menjadi favorit, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari mana Bapak Ibu? Tentunya Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini adalah ayat favorit Bapak Ibu mungkin dan bahkan favorit saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Tak perlu takut menghadapi persoalan yang ada karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan di dalam Dia kita lebih daripada pemenang. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, mari kita meletakkan percaya yang penuh kepada Tuhan Yesus sang juru selamat itu, yang menjadikan kekuatan, yang menjadikan penghiburan buat kita semua sebagai anak-anaknya. Raksasa dan pergumulan kita bisa selesaikan karena Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan setiap kami yang hadir pada sore hari bahwa pergumulan, masalah, raksasa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kami yakin dan percaya bisa mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penopang kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah keyakinan kami dan percaya kami tidak pudar, tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mari saya akan membacakannya dan kita akan masuk di dalam pokok doa yang saya bacakan. Yang pertama, pokok doa minggu ini, kita berdoa bersama-sama untuk jemaat kita yang lemah tubuh, yang sakit dan lanjut usia. Kita berdoa untuk Bapak Chandra Surya atau Bapak Chan Simbiang, Ibu Suprapti, Bapak Heri Jayanto, Ibu Isa dan Bapak Isa, Bapak Iswayudi, suami dari Ibu Bibit, Ibu Suratman, Ibu dan Bapak Ari Madang, Bapak Edi Suhartono, dan Ibu Herti yang ada di Donomulyo. Kita juga berdoa untuk Ibu Romli, Ibu Rahayu, karena baru saja sakit dan lemah tubuh. Kita mendoakan sama-sama untuk setiap jemaat kita. Dan kita juga mendoakan untuk jemaat kita yang sedang dalam keadaan hamil. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk anak dan ibu yang mengandungnya. Ibu Intan, istri dari Bapak Edu, kemudian Ibu Rizda, istri dari Bapak Hendra, supaya ibu dan anak yang ada di dalam kandungan diberikan kesehatan adanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa yang pertama. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama mendukung di dalam pelayanan doa. Kami mendoakan untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan mau memberikan kekuatan. Tuhan mau menjamah dan memulihkan, sehingga memberikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu yang sudah kami sebutkan. Baik melalui dokter-dokter yang ada, yang
jemaatmu periksa. Terus kemudian melalui obat-obatan yang ada, biarlah semuanya jemaatmu yang lemah tubuh bisa disembuhkan dan dipulihkan. Karena Tuhan berkuasa. Tuhan adalah dokter daripada segala dokter yang mampu menyembuhkan setiap jemaatmu yang sudah kami sebutkan. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat yang dalam jemaat kami yang dalam keadaan hamil, 2 orang jemaat kami tadi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk setiap jemaatmu, sehingga mereka, ibu-ibu yang hamil, bisa pada saat melahirkan nanti, Tuhan berikan kesehatan yang penuh, bisa melahirkan dengan kuat, bayi yang di dalam kandungan dan juga ibu yang mengandung. Kita juga mendoakan untuk setiap jemaat yang lanjut usia. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap jemaat yang lanjut usia, supaya penuh sukacita, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, mengiringi Tuhan sampai akhir. Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita untuk setiap jemaatmu yang lanjut usia. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami doakan bersama, biarlah menjadi kekuatan setiap jemaatmu yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan setiap jemaatmu yang dalam lanjut usia, Tuhan berikan semangat untuk mereka tetap berbakti dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami dukung bersama-sama. Biarlah Tuhan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, Bapak Ibu bersama-sama kita mendoakan untuk setiap komisi yang ada di gereja kita. Kita mendoakan mulai dari komisi sekolah minggu, baik itu anak-anak sekolah minggu yang saat ini sampai saat ini masih belum ada kebaktian sekolah minggu secara tatap muka, tapi mereka kebaktian secara online. Tuhan pimpin guru-guru sekolah minggu yang terus mempersiapkan firman Tuhan untuk disampaikan ke anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa juga untuk komisi remaja. Komisi remaja sudah offline, sudah berbakti bersama-sama. Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan untuk setiap anak-anak, supaya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa terhindar daripada sakit penyakit dan pandemi COVID saat ini. Kita yang kedua berdoa juga untuk komisi wanita. Komisi wanita sudah berbakti secara offline dan online. Mari kita mendoakan supaya setiap jemaat, ibu-ibu yang secara khusus ibu-ibu yang mengikuti persekutuan PW Deborah, supaya bisa bersama-sama mendukung pelayanan ini, berbakti, bersekutu bersama-sama di dalam gereja, dan juga yang mungkin masih offline, ada di rumah. Biar Tuhan memberikan kekuatan melalui persekutuan PW Deborah di gereja kita. Yang berikutnya kita berdoa bersama-sama juga untuk komisi pendidikan yang kita miliki. Saat ini sekolah sudah mulai ada pembelajaran tatap muka, cuma sebagian 30% saja atau nggak lebih daripada 50%. Kita bergiliran memasukkan anak-anak supaya ada tatap muka dan pembelajaran supaya bisa berangsur-angsur normal kembali. Meskipun akhir-akhir ini pandemi mulai nampak lagi, mulai merebak lagi, tapi pembelajaran kita atur supaya prokesnya berjalan dengan baik. Kita mendoakan untuk ketiga komisi yang sudah kami sebutkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami juga mendoakan untuk komisi sekolah minggu yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan setiap pelajaran, setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya mereka bisa menyampaikan dengan penuh sukacita dan penuh semangat, meskipun di tengah-tengah ibadah secara online. Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap guru-guru yang terlibat di dalam pelayanan ini, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan murid-murid sekolah minggu bisa mengikuti secara online. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang mereka ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan pilih mereka satu demi satu, supaya Tuhan tahu kesehatan mereka, supaya Tuhan berikan sukacita kepada mereka, meskipun tidak hadir di gereja secara langsung, tapi mereka bisa mengikuti ibadah secara online.
biarlah tidak mengurangi sukacita mereka, untuk mereka terus berbakti kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan untuk komisi sekolah minggu ini, terus supaya Tuhan berikan kekuatan setiap pengurus guru-guru, setiap anak-anak sekolah minggu, supaya kebaktian sekolah minggu bisa tetap berlangsung secara online, tetap dengan baik, bisa memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi remaja di gereja kami. Saat ini komisi remaja sudah berlangsung secara offline. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan anak-anak-anakmu yang masih sekolah offline, mereka sudah mulai belajar membiasakan ibadah secara langsung. Biarlah Tuhan tolong setiap anggota anak-anak remaja di tempat ini. Tetap Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, berikan semangat untuk mereka berbakti di gereja secara sungguh-sungguh di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini, tapi mereka mau meluangkan waktu bersama-sama hadir untuk pertumbuhan iman mereka sebagai anak-anak remaja yang harus terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan bimbing setiap pengurus, untuk Pak Romli dan juga majelis yang mengelola persekutuan remaja, biarlah persekutuan remaja berlangsung dengan baik dan terus nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui persekutuan remaja di gereja kami. Yang berikutnya Tuhan, kami juga mendoakan untuk komisi PW Deborah. Kami menyerahkan biarlah komisi PW Deborah setiap hari Selasa yang berlangsung, para ibu-ibu menyediakan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka untuk mereka berbakti bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Biarlah Tuhan kami menyerahkan untuk pengurus-pengurus yang ada, supaya mereka dengan mengelola sebaik mungkin persekutuan PW Deborah bisa berlangsung dengan baik, dengan pengaturan prokes yang cukup ketat, tapi sukacita mereka, kesungguhan mereka beribadah, bersekutu di dalam Tuhan, tetap Tuhan berikan kesungguhan untuk mereka berbakti bersama-sama dalam persekutuan PW Deborah di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka PW Deborah bisa memberikan semangat kepada keluarga untuk tetap bersandar dan berserah kepada kekuatan yang Tuhan berikan dan sukacita yang Tuhan berikan. Berikutnya kami juga mendoakan untuk komisi pendidikan di gereja kami. Dalam hal ini, yayasan yang mengelola, Yayasan Abiel, beberapa pengurusnya, beberapa yayasan yang ada, biarlah benar-benar mengupayakan supaya sekolah ini tetap bisa berlangsung di tengah-tengah kesulitan yang ada. Cukup sulit sekali, karena harus berlomba-lomba dengan pandemi, mereka harus memenuhi segala prokes dan segala macam. Sekolah harus tetap berjalan, supaya nama Tuhan bisa dimuliakan dan Tuhan tetap memimpin sekolah ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Keterbatasan anggaran dana, keterbatasan perlengkapan sekolah yang sangat terbatas, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada yayasan, pengelola sekolah, koordinator, kepala sekolah, para guru yang ada, dan juga staf pengajar yang ada, semuanya bisa bekerja sama bersatu padu untuk melaksanakan pendidikan yang ada di sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami menyerahkan untuk segala pendanaan, segala kebutuhan sekolah yang terus masih diperlukan, dan terutama Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan persiapkan untuk sekolah di gereja kami, sekolah Kristen Pelita Kasih, supaya mereka Tuhan hantar mereka bersama-sama belajar di sekolah Kristen Pelita Kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang memimpin sekolah ini, dan Tuhan yang terus akan memimpin sekolah ini bisa berjalan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama untuk pokok doa yang terakhir, yaitu kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Mari kita berdoa untuk kebijakan pemerintah yang saat ini. Kita berdoa untuk para medis yang sedang melaksanakan tugasnya. Kita berdoa untuk para penderita COVID di daerah-daerah yang sedang terpapar COVID dimanapun berada. Kita berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya tertib mengikuti himbauan pemerintah, sebagaimana cara untuk memutuskan penyebaran COVID yang saat ini lagi merebak kembali. Karena berpengaruh, kalau
COVID-nya merebak dan ini maksudnya pandemi terus, maka ekonomi Indonesia akan sulit sekali untuk bisa maju dan berkembang. Kita berdoa juga untuk sosialisasi vaksin supaya berjalan terus dengan baik sampai pada akhirnya kita mendapati masyarakat yang bisa sehat secara keseluruhan, immunity-nya secara keseluruhan bisa sehat kembali dan Indonesia bisa bangkit lagi. Kami juga menyerahkan untuk bencana alam yang sedang melanda daerah-daerah di Indonesia supaya segera bisa dikoordinasikan, dipulihkan dan kembali bisa berlangsung berjalan dengan baik negara yang kita cintai bersama. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Tuhan, pada akhirnya kami mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai bersama. Di tengah-tengah kesulitan yang penuh sekali, yang sangat karena pandemi COVID-19 atau Corona, Tuhan tolong setiap pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan juga para menteri, secara khusus untuk Satgas Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 saat ini. Juga penuh kami mendoakan itu seluruh tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Biar Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat, berikan tetap hati yang mau melayani masyarakat yang saat ini yang sedang terpapar. Tuhan tolong berikan bijaksana, berikan kemampuan dan kesehatan secara khusus untuk Pak Jokowi bisa memimpin dan mengelola Indonesia yang saat ini dalam keadaan yang sangat berat. Tuhan tolong untuk setiap personel pemerintahan bisa benar-benar bekerja sama. Tuhan perlu campur tangan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan untuk tahapan-tahapan daripada vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung. Masih kurang lebih antara 20-30%, masih kurang 70%. Terus vaksinasi akan dilangsungkan sampai Indonesia bisa pulih kembali. Tuhan tolong biaya yang tidak sedikit, biaya yang ratusan triliun, Tuhan tolong cukupkan. Tuhan pakai Bapak Jokowi dan para menteri, mungkin menteri keuangan yang dalam hal ini mengelola, menteri kesehatan, biarlah mereka bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan bisa mengatasi kesulitan pandemi yang saat ini terjadi. Kami juga menyerahkan untuk negara kami dalam kondisi politik dan kebangsaan dan terutama ekonomi yang saat ini lagi terpuruk. Tuhan, melalui penyakit pandemi yang saat ini terjadi, ekonomi di Indonesia sangat sulit. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti bersama-sama dengan bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan menolong dan memberikan kekuatan untuk setiap pemimpin bangsa kami terus mengusahakan, dan kami terus mendoakan agar bangsa kami Indonesia yang kami cintai bisa melewati badai pandemi yang saat ini terjadi. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan, biarlah seluruh personel pemerintahan, Bapak Jokowi, Wakil Presiden dan para menteri, Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka kesungguhan dalam pekerjaan melayani masyarakat Indonesia pada umumnya. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan memimpin, memulihkan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama membawakan pokok-pokok doa. Biarlah apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan bersama-sama, menjadi beban dan doa kita bersama di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.